Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor produksi dan kombinasi. Saya Ana Afila Indra Zulfa sebagai moderator sekaligus presentator pertama, dan teman saya Diana Iksanti sebagai presentator kedua. Saya Rizky Alfiani sebagai presentator ketiga. Untuk mempersingkat waktu, baik saya langsung berikan kepada saya sendiri sebagai presentator pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian faktor produksi. Faktor produksi adalah semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi sendiri itu sering disebut juga sebagai input karena menjadi unsur utama dalam menghasilkan output. Dan produksi itu tidak dapat berjalan tanpa adanya faktor produksi. Jadi keberhasilan produksi itu akan ditentukan oleh ketersediaan dan pengelolaan faktor produksi tersebut. Selain itu juga, faktor produksi itu tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dilihat dari bagaimana faktor tersebut dikombinasikan dalam proses produksi. Dan kombinasi tersebut akan menghasilkan output yang optimal dengan biaya yang efisien. Dan setiap faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga itu sangat diperlukan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Dan juga kemampuan dalam mengatur dan mengkombinasikan faktor produksi itu menjadi hal yang paling penting untuk mencapai efisiensi dan meningkatkan produktivitas dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis faktor produksi. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan dalam proses produksi seperti tanah, hutan, air, dan bahan tambang. Sumber daya alam juga merupakan salah satu faktor produksi utama yang menjadi dasar dalam kegiatan produksi, terutama dalam sektor pertanian, pertambangan, industri, atau berbasis bahan baku alam. Ketersediaan dan kualitas sumber daya alam sangat mempengaruhi jumlah dan kualitas output yang dihasilkan. Namun, sumber daya alam tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus dikombinasikan dengan faktor produksi lain seperti modal, teknologi, dan tenaga kerja yang dapat menghasilkan produk secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien serta kombinasi yang tepat dengan faktor produksi itu sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan hasil produksi. Dan yang kedua itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah orang yang terlibat dalam proses produksi, baik secara fisik maupun mental. Kualitas tenaga kerja juga penting, bukan hanya jumlahnya, tapi tenaga kerja yang terampil akan menghasilkan output yang lebih baik. Selain itu juga, tenaga kerja itu merupakan faktor produksi yang sangat menentukan keberhasilan proses produksi karena berperan langsung dalam mengolah input menjadi output. Dan tenaga kerja ini tuh tidak hanya dinilai dari jumlahnya, tapi juga dinilai dari tingkat pendidikannya, keterampilannya, pengalaman, dan produktivitasnya. Dan dalam kegiatan produksi itu, tenaga kerja itu harus dikombinasikan dengan faktor produksi lain seperti kayak modal, sumber daya alam, teknologi agar tuh dapat menghasilkan output secara optimal. Dan kombinasi yang tepat itu antara tenaga kerja dan faktor lainnya itu pasti akan meningkatkan efisiensi produksi, sedangkan penggunaan tenaga kerja tidak seimbang dengan faktor lain itu akan menyebabkan penurunan produktivitas dan pemborosan sumber daya. Di sini ada peran tenaga kerja. Yang pertama itu ada mengolah bahan baku menjadi produk, menentukan kualitas produksi, dan mempengaruhi produktivitas. Dan selanjutnya itu ada modal. Modal itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses produksi, baik berupa uang maupun barang. Dan modal itu berperan penting dalam memperlancar proses produksi dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu juga, modal itu merupakan faktor produksi yang sangat penting karena digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana produksi seperti peralatan, bahan baku, mesin, dan biaya operasional. Modal juga dapat dibedakan menjadi modal yang tetap seperti bangunan dan mesin, dan juga modal variabel seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Jika dilihat dalam proses produksi, modal itu harus dikombinasikan dengan faktor produksi lain seperti tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi agar dapat menghasilkan output secara optimal.
Dengan penggunaan modal yang tepat dan efisien, maka akan terus meningkatkan produktivitas. Sedangkan pengelolaan modal yang kurang baik itu akan menyebabkan pemborosan dan menurunnya hasil produksi. Dan di sini ada jenis-jenis modal. Yang pertama itu ada modal tetap, dan yaitu seperti mesin bangunan, dan modal variabel itu seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Selanjutnya itu ada teknologi. Teknologi ini merupakan faktor produksi modern yang berfungsi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi yang tepat itu akan pasti menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang sama. Selain itu juga, teknologi berperan penting sebagai alat bantu yang mengoptimalkan penggunaan faktor produksi lainnya seperti modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Dengan adanya teknologi, proses produksi itu dapat dilakukan lebih cepat, lebih tepat, dan dengan kualitas yang lebih baik. Nah, teknologi juga itu dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual serta menekan biaya produksi dalam jangka panjang. Dalam kombinasi dengan faktor produksi tersebut, teknologi itu menjadi penghubung yang meningkatkan efektivitas kerja antar faktor sehingga penggunaan input menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan teknologi yang sesuai sangat penting untuk mencapai produksi yang optimal dan berdaya saing tinggi. Di sini itu ada beberapa peran teknologi. Yang pertama itu ada menghemat tenaga kerja, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan kualitas output. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kepada presentator kedua. Kepadanya kami silahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi faktor produksi input. Kombinasi input adalah proses menggabungkan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan output secara optimal. Produksi pada dasarnya adalah hubungan antara input dan output, kombinasi dari berbagai faktor produksi. Dalam praktiknya, produsen harus memilih kombinasi input yang paling efisien karena sumber daya terbatas. Misalnya, yang pertama ada tenaga kerja dan modal. Yang kedua, lahan, pupuk, dan teknologi. Kombinasi yang tepat akan menghasilkan output maksimal dengan biaya minimal. Selain itu, dalam menentukan kombinasi input, produsen perlu mempertimbangkan perbandingan penggunaan setiap faktor produksi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pada salah satu input. Jika satu faktor digunakan terlalu banyak tanpa didukung faktor lain, maka hasil produksi tidak akan optimal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam penggunaan faktor produksi agar tercapai efisiensi. Kombinasi input yang baik juga akan membantu produsen menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, serta memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, kemampuan dalam mengatur dan mengkombinasikan faktor produksi menjadi kunci utama dalam keberhasilan kegiatan produksi. Yang kedua ada hubungan antara tenaga kerja dan modal. Dalam kurva produksi, tenaga kerja dan modal sering menjadi faktor utama. Penelitian menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja tanpa tambahan modal dapat menurunkan produktivitas. Keseimbangan antara tenaga kerja dan modal sangat penting. Hal ini sesuai dengan hukum hasil yang semakin menurun. Selain itu, tenaga kerja dan modal merupakan faktor produksi yang saling melengkapi dalam proses produksi. Tenaga kerja membutuhkan modal seperti mesin dan peralatan untuk bekerja secara efektif. Sedangkan modal tidak akan berfungsi tanpa adanya tenaga kerja yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, kombinasi yang seimbang antara keduanya sangat diperlukan agar proses produksi berjalan optimal. Jika tenaga kerja terlalu banyak sementara modal terbatas, maka sebagian tenaga kerja tidak dapat bekerja secara maksimal. Sebaliknya, jika modal berlebih tetapi tenaga kerja berkurang, maka pemanfaatan modal menjadi tidak efisien. Dengan demikian, pengaturan kombinasi tenaga kerja dan modal yang tepat akan meningkatkan efisiensi produktivitas serta produksi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kepada presentator ketiga. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari presentator kedua, yaitu efisiensi dalam kombinasi input.
Efisiensi adalah kondisi di mana penggunaan faktor produksi menghasilkan output maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi teknis, kemampuan menghasilkan output maksimal dari input yang tersedia. Efisiensi alokatif, kemampuan menggunakan input dengan biaya minimum untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Efisiensi terjadi ketika kombinasi input tepat, tidak ada pemborosan, output lebih besar daripada input. Menurut teori, semakin tinggi rasio output terhadap input, maka semakin efisiensi produk tersebut. Selain itu, efisiensi sangat berkaitan erat dengan kemampuan produsen dalam mengkombinasikan faktor produksi secara optimal. Dalam kegiatan produksi, setiap faktor seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi harus digunakan dalam proporsi yang tepat agar tidak terjadi berlebihan atau kekurangan penggunaan input. Jika kombinasi faktor produksi tidak seimbang, maka akan menimbulkan pemborosan biaya yang menurunkan tingkat produktivitas. Oleh karena itu, efisiensi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana proses penggunaan dan pengkasihkan faktor produksi secara tepat. Dengan tercapainya efisiensi, produk tepat meningkatkan keuntungan, menekankan biaya produksi, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir yaitu pentingnya efisiensi produksi. Efisiensi produksi sangat penting karena yang pertama meningkatkan keuntungan. Dengan penggunaan faktor produksi yang tepat dan kombinasi input yang optimal, biaya dapat ditekankan secara output tetap maksimal sehingga selisih antara penerimaan dan biaya keuntungan menjadi lebih besar. Yang kedua, mengurangi biaya produksi. Efisiensi membantu produsen menggunakan input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku secara hemat tanpa mengurangi hasil produksi sehingga tidak terjadi pemborosan dalam proses produksi. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya terbatas. Karena faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal memiliki keterbatasan, efisiensi memungkinkan penggunaan sumber daya tersebut secara maksimal melalui kombinasi yang tepat agar menghasilkan output yang terbaik. Jika faktor produksi tidak digunakan secara efisien, maka produksi menurun. Penggunaan input yang tidak seimbang atau berlebihan dapat menyebabkan hasil produksi tidak optimal karena kombinasi faktor produksi tidak tepat. Yang kedua, pendapatan berkurang. Biaya produksi yang tinggi akibat ketidakefisienan akan mengurangi keuntungan yang diperoleh produsen sehingga pendapatan menjadi lebih murah dan rendah. Yang terakhir, terjadi pemborosan sumber daya. Penggunaan faktor produksi yang tidak seperti baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sebelum saya akhiri, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya faktor produksi merupakan elemen penting dalam kegiatan produksi yang terdiri dari lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Keempat faktor ini tuh saling berkaitan dan harus digunakan secara optimal agar menghasilkan output maksimal. Kombinasi input merupakan proses penggabungan berbagai faktor produksi untuk mencapai efisiensi produksi. Efisiensi dapat dicapai jika penggunaan faktor produksi dilakukan secara tepat dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, keberhasilan produksi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dan mengkombinasikan faktor produksi secara efektif dan efisien. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.